Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, bulan Muharram adalah bulan awal dalam kalender Hijriah, atau Tahun Baru Islam. Bulan Muharram juga merupakan salah satu bulan yang mulia Asyhurul Hurum. Bulan Muharram dijuluki sebagai bulan Allah, Syahrullah, karena di dalamnya terdapat amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Pasalnya di bulan ini ada berbagai peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam Islam. Ada 10 amalan di dalam bulan Asyura, yang ditambah lagi 2 amalan lebih sempurna. Puasalah, sholatlah, sambung silaturahim, ziarah orang alim, menjenguk orang sakit dan celak mata, usaplah kepala anak yatim, bersedekah, dan mandi, menambah nakah keluarga, memotong kuku, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Amalan sunnah yang paling utama di bulan Muharram ialah puasa. Kesunahan puasa di bulan Muharram didasarkan pada hadis riwayat Abu Hurairah, yang artinya, seseorang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya, setelah Ramadan, puasa di bulan apa yang lebih adol? Nabi menjawab, puasa di bulan Allah, yaitu bulan yang kalian sebut dengan Muharram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan sebagai berikut, yang artinya, puasa yang paling utama setelah Ramadan ialah puasa di bulan Allah, Muharram. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi mengatakan, hadis ini menjadi dalil keutamaan puasa Muharram. Sementara hadis lain yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW lebih banyak berpuasa di bulan Syaban, bukan Muharram, dapat dipahami melalui 2 tafsiran. Pertama, ada kemungkinan Rasulullah SAW baru mengetahui keutamaan puasa Muharram di akhir hayatnya. Kedua, Rasulullah SAW mungkin sudah memahami keutamaannya, namun beliau tidak memperbanyak puasa di bulan Muharram dikarenakan seperti sakit, sedang di perjalanan, dan lain-lain. Yang dikutip As-Suyuti dalam Ad-Dibaj ala Sahih Muslim menjelaskan, yang artinya, puasa Muharram lebih utama dikarenakan awal tahun. Alangkah baiknya mengawali tahun baru dengan berpuasa, sebab puasa termasuk amalan yang paling utama. Memperbanyak puasa di bulan Muharram disunahkan karena ia merupakan pembuka tahun baru. Seyogianya tahun baru dihiasi dengan amal soleh dan puasa termasuk amalan yang paling utama. Tentu harapannya, di bulan selanjutnya, menjalankan ibadah puasa sunnah ini tetap dilakukan dan tidak berhenti sampai akhir bulan Muharram. Selain awal tahun, dalam banyak hadis juga disebutkan bahwa tanggal 10 Muharram dianjurkan untuk berpuasa. Dalam Athul Muin mengatakan, bulan utama untuk berpuasa setelah Ramadan adalah Asyhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Sementara di antara Asyhurul Hurum itu bulan Muharram adalah yang paling utama, kemudian Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Syaban, dan puasa Arafah. Ada beberapa peristiwa di bulan Muharram dan keistimewaannya. Berikut adalah beberapa peristiwa di bulan Muharram beserta tanggalnya yang penting dan bersejarah bagi umat Islam. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Peristiwa bersejarah di bulan Muharram yaitu, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam, setelah diturunkan dari surga, pada hari Asyura, bulan Suro, di tanggal 10 Muharram. Diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 37. Dikutip dari buku Menggapai Berkah di Bulan-Bulan Hijriah oleh Siti Amratus Sa'adah, dijelaskan dalam sebuah hadis Abi Isa dari Yaib berkata, aku bertanya kepada Ubaid bin Umair mengenai puasa di hari Asyura, maka ia menjawab, Muharram adalah bulan Allah Al-Asyam, di sana Allah menerima taubat Nabi Adam alaihi salam.
Ketika tinggal di surga, Nabi Adam alaihi salam pernah melakukan hal keliru yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia terkena tipu daya iblis, yakni memakan buah terlarang. Oleh sebab itu, Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dikeluarkannya Nabi Yusuf alaihi salam dari penjara. Pada 10 Muharram, ada peristiwa Nabi Yusuf yang dikeluarkan dari penjara. Kala itu ada rekayasa hukum yang telah mengantarkan Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Beliau dituduh hendak melakukan pelecehan terhadap istri Perdana Menteri. Dalam fitnah ini, Nabi Yusuf divonis bersalah. Pada ke-10 bulan Muharram Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Selanjutnya diangkat sebagai Perdana Menteri. Hal ini diabadikan Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 27-28. Yang artinya, dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia, Yusuf, termasuk orang yang benar. Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamisnya, Yusuf, koyak di bagian belakang, ia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Quran Surah Yusuf 27-28. 3. Selamatnya Nabi Nuh alaihi salam dari gelombang banjir besar. Pada tanggal 10 bulan Muharram, Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah banjir besar. Dalam buku Kisah Para Nabi karya Imam Ibnu Katsir, disebutkan bahwa Qatadah dan ulama lainnya berkata, Nabi Nuh dan para pengikutnya menaiki kapal pada tanggal 10 bulan Rajab, mereka berlayar selama 150 hari. Setelah itu mereka berlabuh di Gunung Judi selama 1 bulan, dan mereka baru keluar dari kapal pada tanggal 10 bulan Muharram. Hanya sedikit kaum Nabi Nuh alaihi salam yang beriman. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau untuk membuat kapal, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan bencana banjir bandang yang menelan para kaum yang tidak beriman itu. 4. Nabi Ibrahim alaihi salam selamat dari pembakaran dirinya. Pada bulan Muharram Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam dari pembakaran dirinya oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki sejumlah mukjizat, salah satunya yaitu tidak hangus meski dibakar. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat api dinyalakan justru Nabi Ibrahim alaihi salam tidak merasa kepanasan. Sebaliknya, api justru menyejukkannya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 68-70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim, mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. 5. Diturunkannya kitab Taurat pada Nabi Musa alaihi salam. Bukti bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam termaktub dalam surah Al-Isra ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Ketika kitab Taurat diwahyukan, Nabi Musa mendapat kesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya beliau diberi gelar Kalimullah, orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah. Kisah ini diabadikan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 164. Artinya, dan kepada Musa, Allah berfirman secara langsung. 6. Selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Pada 10 Muharram Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Firaun. Peristiwa ini menjadi dasar adanya puasa Asyura yang dilakukan umat Muslim dan kaum Yahudi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, kalian puasa apa hari ini?
Orang-orang Yahudi tersebut menjawabnya, ini adalah hari yang sangat mulia. Ini adalah hari saat Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Saat itu juga, Firaun dan kaumnya ditenggelamkan. Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut dalam rangka bersyukur, oleh karena itu kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit kulit yang berkepanjangan. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, pada 10 Muharram, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam dari sakit kulit yang berkepanjangan. Nabi Ayub merupakan seorang nabi yang gagah, tampan dan kaya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ujian padanya, dengan menjadi miskin serta penyakit gatal. Setelah bertahun-tahun, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Sekejap ada air putih bersih dari perut bumi yang bisa menyembuhkan penyakit kulitnya. Peristiwa tersebut diabadikan dalam surah Shad ayat 41-42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surah Shad 41-42. 8. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Dikutip dari buku Nasihat Langit Penentram Jiwa oleh Syaikh As-Sapuri, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dan diangkat ke langit pada hari Asyura. Saat kaum kafir Bani Israel punya niatan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang mirip dengan Nabi Isa alaihissalam sebagai orang yang terbunuh dan disalib. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkatnya ke langit. Dalam surah An-Nisa ayat 157-158, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa 157-158. 9. Diampuninya kesalahan yang telah lalu dan yang akan datang dari Nabi Muhammad SAW. Bulan ini disandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disebut Syahrullah. Hal ini untuk menunjukkan istimewanya bulan ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah menyandarkan bulan lain pada Allah Ta'ala kecuali bulan Allah yaitu Muharram. Syarh Suyuti li Sunan An-Nasai, Abul Fadl As-Suyuti, Al-Maktab Al-Matbuat Al-Islami, cetakan kedua, tahun 1406 Hijriah. 10. Diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Saat Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah ke penduduk Ninawa, Mosul Irak, untuk menyembah Allah, Nabi Yunus mendapatkan tantangan serta penolakan. Tidak tahan dengan olok-olokan penduduk Ninawa, membuatnya marah dan pergi. Dalam kepergiannya, Nabi Yunus menumpang ke kapal yang hendak bertolak. Singkat cerita, kapal yang ditumpangi oleng sehingga kapal harus mengurangi beban muatan. Di tengah jalan, sayangnya Nabi Yunus harus dilemparkan ke laut. Dikutip dari buku Memburu Syurga di Bulan Istimewa oleh Mitah Pawi, ketika Nabi Yunus tercebur dalam laut ia termakan oleh ikan paus.
Selama beberapa hari, Nabi Yunus tinggal di perut ikan paus. Pada hari ke-10 Muharram, Nabi Yunus dimuntahkan dari dalam perut ikan. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya 87-88, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, artinya, dan ingatlah kisah Junnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang jalim. Maka kami kabulkan doa-Nya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anbiya 87-88. Itulah beberapa amalan di bulan Muharram, dan peristiwa sejarah Islam terjadinya di bulan Muharram, penting bagi kaum muslimin ketahui. Muharram bukan hanya sekadar awal tahun baru Islam, tetapi juga momen untuk merenungkan makna hidup, dan memperkuat iman. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.